way ke rumah Pak Aseng di Jalan Purnama. Dan teman-teman udah siap semua, kita gas ramai-ramai, pelan-pelan, tetap hati-hati di jalan. Oke, lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami di channel baru kami di YouTube, yaitu Vespa Lover Borneo Pontianak. Nah, pada kesempatan siang ini kami mendapatkan satu bintang tamu di dalam YouTube kami, yaitu seorang kolektor Vespa yang ada di kota Pontianak. Nah, kita akan lihat apa saja kolektor beliau dan berapa banyak Vespa yang beliau punya. Oke, ikuti saya terus lihat Vespa-Vespa yang ada di Pontianak. Oke, para pencinta Vespa yang ada di Indonesia ataupun di Pontianak. Nah, ini loh salah satu kolektor Vespa di kota Pontianak. Kita lihat ada barisan jajaran Vespa-Vespa beliau yang mungkin ya kami anggap di sini lumayan banyak. Jadi mungkin kita lihat salah satunya, mungkin ada yang akan kita tanyain kepada beliau, Vespa mana yang terbaik di antara para koleksi ini. Nah, kita akan langsung ketemu beliau di rumahnya. Oke guys. Nah, ini kita akan mencoba mencari beliau. Apakah beliau ada di rumah? Selamat siang, Pak Aseng. Selamat siang. Halo Pak. Apa kabar Pak? Seperti janji kami akan mencoba mereview kolektor Vespa Bapak. Nah, apa Bapak ada waktu di siang ini? Ada. Oke, nah teman-teman, inilah yang saya sebut tadi kolektor Vespa di kota Pontianak. Beliau bernama Pak Aseng. Nah, tadi kita lihat kolektor beliau, alhamdulillah banyak. Nah, oke, kita akan review beliau Vespa mana yang terbaik dan yang paling beliau senangin. Oke, kita lanjut. Beliau adalah Pak Aseng, salah satu kolektor Vespa di kota Pontianak. Nah, kita lihat di belakang kita ini jumlah Vespanya mungkin belum saya hitung, mungkin kita akan tanya langsung ke beliau berapa jumlah Vespa beliau yang punya saat ini dan apakah semuanya masih layak dipakai atau tidak. Gimana Pak Aseng, boleh tahu berapa jumlah Vespa Bapak yang sekarang Bapak punya? Sekarang ini ada 56. 56. Semuanya dalam kondisi hidup, Pak? Hidup. Dalam kondisi hidup, jalan semuanya. Kalau boleh saya tahu Pak, paling banyak jenis Vespa yang Bapak punya sekarang ini apa Pak? Banyak spring. Spring. Tahun berapa itu Pak? Dari awal produksi atau yang sampai terakhir produksi Bapak punya semua? Enggak. Mulai tahun 67. Tahun 67. Boleh lihat Pak yang 67 yang mana Pak? Spring tahun 67. Ini 67 ya. Oke, teman-teman yang tahu yang warna biru ini adalah Sprint tahun 1967. Ini kolektor Bapak pertama atau? Bukan. Baru ini 2 tahun ada dapat. 2 tahun Bapak baru dapat ini ya Pak ya? Iya. Kalau boleh saya tahu Pak, Vespa yang pertama Bapak punyai? Punya Excel. Bapak punya Excel pertama. Nah, Excel ini tahun berapa Pak? Tahun 95. Tahun 95, Excel ini tahun 95. Jadi ini adalah salah satu Vespa yang Pak Aseng punya pertama kali beliau menyukai Vespa ya Pak ya? Iya, ya. Nah, dari beliau pertama kali suka naik Vespa dari Excel tahun 95 ini. Mungkin kalau teman-teman yang ingin tahu kenapa Pak Aseng lebih banyak bisa mendapatkan Vespa ini, mungkin nanti kita akan continue bertanya kepada beliau. Oke, tunggu berita selanjutnya. Oke. Nah, Pak Aseng, seperti tadi telah Bapak kasih tahu ke kami bahwa Bapak pertama kali senang memakai Vespa karena memakai Excel, yaitu tahun Excel 95. Nah, kemudian kok Bapak jadi tertarik dengan Vespa ini, gimana Pak ceritain Pak? Tertarik Vespa saya bujang masih pakai Vespa. Jadi lambat nggak pakai Vespa, nengok kawan pingin Vespa banyak, pingin punya Vespa lagi. Jadi Pak Aseng ini kalau melihat teman-teman pada punya banyak Vespa, jadi beliau tertarik untuk menambah Vespanya yang dari cuma satu Excel, jadi beliau akan menambah lagi. Nah, seperti inilah jadinya keinginan beliau pingin punya Vespa banyak. Nah, mungkin Pak Aseng bisa ceritakan, mungkin ada salah satu yang Vespa yang paling susah Bapak dapat, mungkin? Yang susah dapat tuh PBB ini. PBB, Ini yang susah dapat nih. PBB ini tahun berapa Pak? Tahun 65. Tahun 65. Ini dalam kondisi Bapak dapat? Kondisi baik. Kondisi ori nih Pak ya? Iya. Ini ori. Nah,
teman-teman kita bisa lihat Vespa PBB ini Pak Aseng dapat dalam kondisi seperti ini. Waktu dalam kondisi ori. Tahun berapa nih Pak? Tahun 65. Tahun 65. Tahun 65 mungkin kita bisa lihat nanti kita minta speknya apa sih yang buat dia ori dan mungkin dari harga bisa didapat dari Pak Aseng sendiri. Kemudian ini apakah jadi salah satu yang terbaik antara koleksi Pak Aseng? Nah, mungkin kita akan tanya lagi ke beliau. Apakah ini memang yang terbaik, Pak? Ini Vespa yang Bapak dapat ini. Iya, terbaik sih enggak sih, banyak yang lebih baik. Terbaik ya, Pak. Banyak Ya? lebih baik dari kita lagi. Oh, ada. Tapi kalau di Vespa ini udah untuk kalang Vespa udah lumayan mantap loh, Pak. Kalau ini, nah mungkin, makanya kita pingin cerita, pingin pengalaman Bapak apa sih yang buat Bapak tuh apa? Yang sangat susah, apa mungkin dari spare partnya atau dari apa keoriginalan spare partnya gitu Pak? Dapatnya originalnya. Originalnya Pak ya? Iya. Jadi enggak gitu rewel. Ini nih Pak. Iya. Mungkin ada salah satu lagi Pak Vespa yang sering Bapak pakai touring. Pasti Ada. Bapak, kalau saya tahu kan Bapak suka touring nih. Iya. Nah, Pakai yang mana Pak? Ini PX Sport. PX Sport. PX Sport ini tahun Tahun 84 ya? Tahun 84. PX ini yang paling sering dipakai Pak Aseng buat touring. Nah, memang kebetulan saya juga pernah touring sama Pak Aseng. Memang Vespa ini tidak pernah ada kendala ya Pak ya? Iya, Kalau tidak pernah. touring itu tidak ada kendala. Nah, mungkin teman-teman yang belum tahu, Pak Aseng ini udah umur berapa? 57. 57. Umur 57 Pak Aseng ini, Pak Aseng teman-teman paling suka touring. Mungkin dalam sebulan bisa 2 kali beliau touring. Nah, kondisi fit dan tetap semangat mungkin ya karena tadi ya hobi ya Pak ya. Hobi. Nah, karena hobi ini tadi jadi mendorong Pak Aseng untuk lebih fit dalam ikut touring. Nah, mungkin kita bisa review lain lagi. Mungkin kita akan cut dulu sambil kita tanya-tanya lagi selanjutnya. Oke, teman-teman. Seperti yang kita tahu teman-teman tadi bahwa Pak Aseng juga salah satu orang yang senang touring dan motor andalannya yaitu PX. Tetapi kita juga harus tahu sekian banyak koleksi Pak Aseng ini mana yang masih ori. Kalau kita lihat mungkin sepintas teman-teman lihat, wah kayaknya Vespanya udah kinclong, kayaknya udah tidak ori catnya. Nah, tapi menurut beliau ada berapa jenis Vespa beliau yang masih ori. Nah, mungkin akan kita cek apakah ori atau tidaknya. Mungkin beliau akan jelaskan langsung. Oke Pak Aseng, untuk keorian motor Bapak masih ada berapa? Sekian banyak Pak yang ori Pak? Sekian banyak, ada 6 ya, salah ya? Enggak salah, 6. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 namanya. Oke teman-teman, jadi yang masih ori ini ada 6. Jadi ori ini kategorinya dari tahun produksi sampai sekarang tidak ada perubahan di warna dan warnanya masih keluaran pabrik. Nah, jadi itu tadi salah satu nilai sebuah harga Vespa itu dari nilai originalnya juga sangat pengaruh loh teman-teman. Jadi ada 6 Vespa Pak Aseng ini yang masih sangat original di paintnya atau di catnya. Tadi ada Excel, ada 2 Excel, ada 2 PX, ada 1 PS dan ini yang terakhir PBB. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu lagi Pak Aseng ini touring dalam umur sekian, touring terjauh Bapak kemana Pak? Kemarin ikut ke Kucing ya. Ke Kucing tuh dalam event apa tuh Pak? Enggak jalan-jalan ya. Oke, jalan-jalan. Nah, untuk teman-teman yang belum tahu, di Pontianak ini kita berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Kucing, Malaysia. Jadi kalau kita touring, kita bisa lewat jalan darat, tapi yang saya dapat info touring ke Kucing itu kita tidak bisa sembarangan atau istilahnya kita kayak lintas Pulau Jawa tidak bisa seperti itu. Kita harus punya kelengkapan yang jelas, surat menyurat motor harus komplit, kita harus punya paspor dan juga kita harus ada aturan-aturan yang tersendiri di negara tersebut. Mungkin ada pengalaman Pak pakai apa Bapak kemarin ke Kucing Pak? Kemarin pakai PBB. PBB, oke teman-teman. Usia segini PBB bisa jalan sampai ke Kucing. Itu kalau tidak salah saya sekitar berapa ratus kilo itu Pak ya? Sampai 1000 mungkin Pak ya jaraknya. Iya, ada sampai 1000. Nah, sampai 1000 kilo loh kita mau sampai ke Kucing itu. Mungkin PP Pak atau enggak 10 hari ya?
10 hari perjalanan karena mungkin beliau di sana jalan-jalan ya Pak. Jalan-jalan. Oke, teman-teman. Jadi salah satu Vespa ini juga rupanya udah dibawa beliau touring sampai ke Kuching, Malaysia. Luar biasa teman-teman, dalam usia seperti ini beliau masih fit, kuat sampai ke negara tetangga. Nah, untuk teman-teman yang mungkin belum penasaran tentang Vespa-Vespa apa saja yang ada di Pak Aseng, mungkin nanti akan kita lanjuti. Tapi teman-teman, selain punya Vespa, Pak Aseng ini mempunyai motor tua juga dan mobil tua, yaitu ada satu buah AJS ya lihat nih Pak Aseng. Iya. Itu AJS tahun berapa tuh Pak Aseng? Itu 56 ya. Tahun 56 beliau mempunyai satu buah motor AJS dan ada satu buah VW ya. Ini sangat menarik lagi di antara para koleksi motor beliau. Ada satu VW yang warna ini sangat cerah, yaitu warna kuning. Wah, saya pertama masuk ke rumah beliau, saya bukan tertarik pada Vespanya sebenarnya nih, tapi saya lihat warna VW-nya yang sangat menarik, warna kuning. Nah, ini VW bagaimana Pak? Apa Bapak hobi atau cuman memang ada sejarah lagi nih VW ini Pak? VW enggak, hanya hobi-hobi beli. Hobi beli, memang sultan ya. Kalau pingin itu gampang mau belinya. Tapi kalau AJS ya, apa betul bapaknya yang punya sendiri AJS Iya, ini Pak? Cuman ada satu-satunya ada di satu Nusantara? dua ya. Wah teman-teman, luar biasa lagi. Ini AJS cuman ada satu-satunya di kota Pontianak. Jadi beliau salah satu kolektor. Mungkin teman-teman yang belum tahu, nanti kita review lagi AJS-nya dengan VW-nya. Mungkin sesi untuk Vespanya kita stop dulu. Jadi mungkin kami teman-teman dari Vespa Lover Borneo Pontianak mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Aseng yang telah memberi kesempatan kami untuk sedikit mengetahui kolektor atau koleksi beliau tentang Vespa dan pengetahuan beliau tentang Vespa. Mungkin insya Allah nanti kita akan, kalau ingin lebih jauh lagi, kita akan ke rumah beliau lagi untuk kita tanya-tanya lebih jauh. Jadi tetap di channel kami Vespa Lover Borneo. Semoga channel ini bermanfaat untuk teman-teman yang punya Vespa. Kemudian Pak Aseng sebagai yang punya, kami ucapkan banyak terima kasih ya Pak atas supportnya. Kami datang ke rumah Bapak, mudah-mudahan ini sangat berkenan dan jadi sebuah motivasi buat teman-teman lain yang ada Vespa, mungkin nanti mempunyai atau ini bisa menyimpan barang-barang seperti ini. Oke teman-teman, kami ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu lagi di session yang lainnya. Terima kasih Pak Aseng. Sukses. Konon beliau mempunyai Vespa sejenis ini sampai 3 buah. Nah, mungkin untuk keorisionalan kita bisa dapat infonya dari